Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas matematika kelas 12 IPA. Kali ini di bab 3 mengenai peluang, yaitu di subbab 3.1 mengenai ruang sampel percobaan acak. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai ruang sampel percobaan acak. Jadi dalam melakukan percobaan, ada beberapa istilah yang harus dipahami, antara lain ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinyatakan sebagai S. Contohnya ruang sampel dari dadu itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian titik sampel merupakan bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kalian melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang keluar itu adalah 4. Jadi 4 itu merupakan satu titik dari ruang sampel, sehingga kita namakan setiap komponen angka ini adalah titik sampel. Dan kejadian merupakan himpunan bagian dari beberapa atau seluruh titik sampel. Kemudian dalam menyusun ruang sampel suatu percobaan dapat dilakukan dengan cara mendaftar, diagram pohon, atau membuat tabel. Khusus kejadian pelemparan koin dan dadu dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, ruang sampel pelemparan buah koin. Ini dapat dirumuskan dengan NS sama dengan 2 pangkat K. Yang kedua, ruang sampel pelemparan D buah dadu dapat dirumuskan secara matematis dengan NS sama dengan 6 pangkat D. Dan yang ketiga, ruang sampel pelemparan K buah koin dan D buah dadu dapat dirumuskan dengan persamaan NS sama dengan 2 pangkat K dikali 6 pangkat D. Catat bahwa untuk kasus-kasus lainnya, kita menentukan NS bisa menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian atau permutasi dan kombinasi. Oleh karena itu, untuk kalian dapat mengikuti bab peluang ini, pastikan permutasi dan kombinasi yang telah dipelajari pada mata pelajaran matematika wajib, yaitu kaidah pencacahan, sudah dikuasai dengan baik. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan ruang sampel pelemparan 3 mata uang koin. Untuk penyelesaiannya, di sini saya menggunakan gambar diagram pohon. Jika satu buah uang koin itu mempunyai 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Kemudian di sini dipecah lagi, kalau 2 buah uang koin menjadi angka dan gambar lagi. Dan karena 3 buah uang koin, ini akan terpecah lagi sehingga akan menghasilkan titik-titik sampel seperti demikian. Sehingga sebagai akibat, banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan 3 buah mata uang koin itu adalah 8, di mana titik-titik sampelnya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar-angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, tentukan ruang sampel pelemparan 2 buah koin dan 1 buah dadu. Kali ini saya menentukan ruang sampelnya dengan cara menggunakan tabulasi tabel. Untuk penyelesaiannya, untuk dadu karena dia memiliki 6 buah kemungkinan atau 6 buah titik sampel, maka saya daftarkan sebagai berikut di kolom yang horizontal ini. Dan untuk 2 buah uang logam atau koin, dia mempunyai 4 buah ruang sampel, sehingga saya daftarkan seperti ini. Sehingga kalau kita pasang-pasangkan semuanya, kita akan dapatkan titik sampelnya seperti pada tabel yang berikut ini. Sehingga kita dapat menentukan bahwa banyak anggota ruang sampelnya atau NS itu adalah 2 pangkat 2, karena uang logam itu ada 2 buah kemungkinan, dan karena dia terdiri atas 2 buah koin, sehingga pangkatnya adalah pangkat 2, dan 1 buah dadu itu memiliki 6 buah kemungkinan, dan karena dia 1 buah, kita kalikan dengan 6 pangkat 1, sehingga banyak anggota ruang sampelnya kalau kita hitung itu adalah 24, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang berada di tabel berwarna putih ini.
Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Untuk penyelesaiannya, dalam seperangkat kartu bridge itu ada 4 jenis kartu, yaitu kartu hati, sekop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu tersebut itu terdiri atas 13 kartu, yaitu dari as terkecil atau dihitung dengan 1 sampai king. Sehingga kalau kita gambarkan kemungkinannya itu ada seperti ini. Kalau kalian pernah melihat kartu remi atau kartu bridge, kemungkinannya ada 13 kali 4. Sehingga dengan demikian ruang sampelnya atau NS dapat kita tuliskan sebagai 4 kali 13 sama dengan 52 buah kartu. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai ruang sampel percobaan suatu percobaan. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian coba untuk dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.